Udah mulai. Sudah mulai. Akhirnya saya ikut di channel Sedulur Mas Sigit. Perkenalkan saya Iing, istri dari Mas Sigit. Kali ini kita tidak bersama sedulur Mas Sigit, tapi kita bersama istri Mas Sigit. Jadi kalau di sini harus panggil Mas juga ya? Mas, Iya, Mas. Mas. Terus saya panggilnya Pak Dik. Iya, 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 iya. Oke, natural ya. Natural, oke, oke, Tapi oke. katanya tanpa gimmick, tanpa settingan. Oke, hari ini akhirnya saya bisa bergabung di obrolan perjalanan bersama Mas Sigit untuk channel Sedulur Mas Sigit. Ini kita dalam perjalanan menuju kampus istri. Karena istrinya Mas Sigit tamat kuliahan ceritanya. Kita mau ngobrolin apa nih, Pak? Ya, terserah yang bonceng. Saya Waduh, cuma ngikut aja. Kita cuma ngikut, terus habis itu sesuai menjadi teman perjalanan yang menyenangkan. asik, berat ya. Se- Pressure sekali. Ya, jadi konten ini tuh memang disetting untuk menjadikan perjalanan Mas Sigit ini nggak sepi, kan kayak gitu kan. Oh Ini dari iya. sama-sama jalannya daripada nggak ada aktivitas ya, penting bikin konten gitu. Dan sebagaimana tugas utama seorang suami itu kata antara anak dan antar istri, kali ini kita di edisi antar istri, dan biar nggak sepi akan kita isi dengan obrolan rumahan. Monggo Bu ini obrolan kita apa? Sepertinya bukan tentang resep baru kali ini. Kemarin itu ini sih ngobrol sama tim behind the scene Sedulur Mas Sigit itu di TTP. Ini kalau sempat ngobrol dong yang isu-isu tentang keluarga, tapi juga masih ada kaitannya dengan goal yang dimiliki channel Sedulur Mas Sigit. Oke. Nah, terus mikir-mikir kan ya sebagaimana ibu-ibu muda pada umumnya, asik muda ya, muda wannabe ini. Em, Kemarin itu beberapa waktu di medsosku nih ya, itu ada teman-teman yang banyak sekali share, cukup viral juga sih. Ini tentang statementnya Pak Jokowi di salah satu media, dikutip salah satu media, nanti boleh ditampilin ya diatutin, bahwa Pak Presiden menyayangkan tentang anggaran stunting di salah satu daerah sekian sekian 10 M kalau nggak salah. Ini berarti di APBD ya, anggaran stunting di APBD yang sebagian besar bukan untuk beli telur, tapi untuk anggaran rapat dan perjalanan dinas. Nah, singkat cerita, statement itu di-react sama salah seorang komika, bikin konten gitu, ya konten-konten ini sih sindiran gitu ya. Dan akhirnya menaikkan awareness publik tentang oh jadi gitu ya konsepnya gitu. Di satu sisi stunting menjadi problem yang masih banyak perjalanan PR-nya gitu, tapi ternyata ada fakta seperti itu. Dan yang disorot adalah dana yang terkait dengan APBD. Nah, kalau menurut Pak Sigit nih sebagai em, salah satu bagian dari pemerintahan yang tupoksinya itu berkaitan dengan penganggaran, kemudian tentang monitoring juga, gitu. Dan tentu dalam hal ini juga sudah ada regulasinya. Ini bagaimana pendapat dan tanggapan Pak Sigit? Oh, berat ya? Ya, Kayaknya biasanya lebih ringan daripada itu. ya kan biar biar menyesuaikan dengan tupoksi channel Sedulur Mas Sigit. Makanya obrolannya diberat-beratin. Oke. Tapi ini juga menjadi concernku ya, maksudnya Ya, betul. sebagai ibu gitu, ya alhamdulillah, anak-anak nggak ada yang terindikasi stunting dan sebagainya, tapi ini menjadi concern yang Betul. ya menurutku ini penting gitu, karena bicara tentang generasi, anak-anak sekarang ya mereka kan akan menjadi rekan satu generasi anak-anak kita gitu. Betul, betul, betul. Jadi bicara tentang stunting itu ya Kita bicara tentang investasi masa depan. yes, Bukan hanya berkaitan dengan penyelesaian masalah saat ini, tapi kita juga bicara tentang bagaimana mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik. asik. Karena kan ya sehatlah jiwanya, sehatlah raganya gitu. Kalaupun kita memiliki banyak apa ya program-program untuk kesehatan mental gitu misalkan, tapi kalau tidak
tidak berada dalam cover raga yang sehat. Jadi mental yang baik, pikiran yang baik, tidak dalam raga yang sehat, itu juga tidak akan bisa memberikan kontribusi yang optimal gitu. Mereka akan kesulitan berperan dalam kehidupan mereka di masa dewasa mereka. Itu kalau mic-nya mau diperbaiki gak apa-apa loh, Bu. ini rasanya tegang. Iya benar, ini di aja. Malum ya kita YouTuber newbie ya, jadi sebenarnya nggak ngerti nih cara tekniknya gimana. Cara mic ya, cara setting mic-nya ya itu di setting biar pokoknya senyaman mungkin aja. Oke, balik ke topik tadi ya. Ya menanggapi tadi itu aku sih ya ada beberapa pemikiran. Satu, secara positif topik tadi mulai dari statement Pak Presiden diangkat media, di-react oleh public figure, kemudian jadi viral, itu menaikkan awareness gitu. Cuman ya satu hal yang menggelitik ya, kita nggak bisa langsung dengan mudah menghakimi karena kita nggak tahu itu konteksnya APBD mana. Terutama aku nggak tahu itu konteksnya APBD mana, situasinya seperti apa, kemudian yang dipermasalahkan rapat yang seperti apa. Karena aku yang selama ini banyak bergerak di dunia fasilitasi, di mana ya kita nggak bisa membayangkan rapat hanya berdasarkan persepsi rapat kita gitu. Rapat-rapat yang efektif juga banyak dan bisa di-create, rapat yang berdampak juga bisa, dan kenyataannya masalah starting itu sangat kompleks gitu. Nggak sesimpel ada starting biar selesai beli telur gitu kan. Jadi perlu dilihat. Nah kalau ya secara khusus lah karena kita warga Bantul gitu, pasti juga dibantu. Kalau Bantul sendiri gimana sih perjalanannya dalam konteks ini? Sebelum kita masuk pada konteks Bantul ya, ini memang ya kritikal juga gitu. Kita kan pemerintahan itu berjenjang dan kadang-kadang itu saling melempar problem. Itu menjadi sesuatu yang lebih dipilih gitu daripada fokus pada urusan dari masing-masing itu tuh kita perbaiki bareng-bareng sesuai dengan roh otonomi daerah. Jadi kalau kita bicara tentang stunting, sebenarnya kan di situ juga ada tanggung jawab pusat, ada tanggung jawab provinsi, dan ada tanggung jawab daerah. Tapi paling enak itu kan ya kita menyoroti orang lain kan, menyoroti pihak lain gitu. Jadi kalau pusat yang menyoroti daerah gitu ya, nah kan kita harus bertanya sebelum ditanya. Kita harus bertanya sebelum itu seperti apa ya? Ya kasus misalkan kasus infrastruktur itu juga sebenarnya relatif serupa gitu. Ada ada infrastruktur yang rusak terus kemudian disidak oleh pemegang kekuasaan di negara gitu. Kemudian disampaikan, ini gimana nih, daerah kerjanya nggak becus, daerah kerjanya nggak beres, masa urus kayak gini aja nggak bisa gitu. Padahal kan dinamika urusan membangun keadilan tentang pembagian anggaran sesuai dengan pembagian urusan dari pusat ke daerah. Ini kan dinamika yang belum selesai sampai dengan sekarang. Tentang DAU, tentang DAK, bagaimana formulanya, formula yang paling adil bagi semua gitu. Jadi ini kan belum selesai sampai dengan sekarang. Kalau kita mau jujur, anggaran di pusat, APBN yang dikelola langsung oleh pusat, itu dibandingkan dengan APBN yang disalurkan ke daerah dalam bentuk dana penimbangan, yaitu ada DAK, ada DAU, ada DID gitu misalnya, dana insentif daerah. Nah ini kan proporsinya masih besar yang ada di pusat gitu kan. Nah terus kemudian daerah diminta untuk banyak urusan tapi tidak dengan banyak anggaran. Nah ini kan ini kritik aja, tapi karena kita kali ini akan fokus pada obrolan tentang stunting, nah ini kita kapan-kapan lah itu tema yang berat tersebut itu kapan-kapan akan kita bahas lebih lanjut itu. Intinya untuk awareness kritis itu bagus, tapi pada dasarnya tidak sesimpel itu ya. Kita kerja pemerintahan gitu. Betul tidak sesimpel itu gitu. Tidak sesimpel itu mengevaluasi kinerja pemerintahan, baik oleh pemerintah itu sendiri gitu atau oleh masyarakat gitu yang ingin mengkritisi kinerja satu pemerintahan. Ambil contoh ini ya tadi disampaikan, kenapa kok anggarannya banyak buat rapat dan banyak buat perjalanan dinas, yang buat beli telur itu sedikit. Nah, saya gitu. Ini pertanyaan yang kalau menurutku itu fundamental. Jadi di mana itu
ini berangkat dari sebuah pertanyaan yang lebih mendasar. Sebenarnya apa sih peran negara dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut? Nah ini perlu kita mulai dari aspek yang lebih mendasar tadi. Apa peran negara dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Kayak masalah stunting ya dalam hal ini, misalkan katakanlah kita ambil sebagai studi kasus. Jadi ini perlu kita jadikan sebagai pemahaman bersama. APBD Kabupaten Bantul misalkan kita ambil spesifik 2,4 T yang ada yang dikelola secara langsung oleh pemerintah daerah Bantul itu ya 1/10 dari total uang yang berputar di Kabupaten Bantul, 1/10 gitu. Jadi PDRB produk domestik regional bruto di Kabupaten Bantul itu sekarang berada di kisaran angka 25 T per tahun. Berarti 1/10 atau 10%-nya itu dikelola oleh pemerintah melalui APBD. Secara langsung 90%-nya itu yang berputar lain-lain gitu ya. benar. Nah tentunya kalau seumpama kita analisis dari struktur tersebut gitu, apa sih harapan kita dari 10% yang dilakukan oleh pemerintah? Nah ini perlu pertanyaan yang lebih kritis lagi gitu kan. Ini cuma 10% nih dana yang dikelola oleh pemerintah gitu. Nah, dan dikelola oleh pemerintah pun ada yang dalam bentuk belanja langsung, ada yang dalam bentuk belanja tidak langsung. Kalau untuk Kabupaten Bantul sekarang untuk belanja tidak langsung dalam bentuk gaji pegawai itu masih berada di kisaran angka sekitar 1 T. 1 T untuk 1 triliun untuk 1 tahun belanja pegawai, gaji, ASN, tunjangan kerja dan sebagainya. pegawai kontrak yang ada di dinas-dinas gitu ya. Betul. Nah, ini ini dibelanjakan untuk belanja pegawai. Berarti 2,4 udah dikurangi 1. Udah dikurangi 1 lah, biar gampang ngitungnya gitu. Tinggal 1,4. Tinggal 1,4. Ini udah tinggal 1,4 ya. Kita kan 1 T tadi yang menjadi gaji pegawai, kita kan juga tidak bisa ya menyusun program belanja masing-masing pegawai per bulan itu apa saja itu kayak bisa. Saya cuma himbauan. Misalnya himbauan untuk membeli produk-produk lokal gitu. Himbauan untuk piknik di Bantul aja gitu. Himbauan untuk belanja di Bantul aja dan sebagainya. Untuk apa ya? Untuk memutarkan ekonomi secara lebih kencang gitu di Kabupaten Bantul. Karena 1 T itu bukan angka yang kecil ya. 1 T itu berarti kan 1/24 dari total PDRB. Nah kita berharap seperti itu gitu. Jadi kalau sama-sama beli beras ya daripada beli di luar Bantul, mending beli di dalam Bantul. Toh Bantul juga produsen beras. Misalkan ini salah satu contohnya, tapi itu hanya himbauan. Makanya disebut sebagai belanja tidak langsung. Yang membelanjakan siapa? Yang membelanjakan ya para pegawai tersebut gitu kan. Masing-masing itu yang belanjain. Aku mau beli mobil gitu, aku mau beli handphone, aku mau beli motor, aku mau beli rumah dan lain sebagainya. Itu sudah dari masing-masing pegawai. Nah ini jadi pemahaman kita ya, berarti tinggal 1,4. Dari 1,4 itu mesin pemerintahan itu juga perlu dijalankan pada belanja-belanja rutin yang perlu dijalankan. Jadi misalkan ya salah satunya rapat-rapat koordinasi itu belanja-belanja rutin yang perlu untuk dilaksanakan gitu. Supervisi, monitoring, evaluasi ini juga perlu untuk dianggarkan. Nah tentang efektivitas belanja rutin tadi. Nah belanja rutin tadi ya ini memang perlu bareng-bareng kita tingkatkan. Makanya ada isu tentang reformasi birokrasi, isu tentang peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur, isu tentang disiplin aparatur dan semacamnya. Nah ini udah memakan anggaran yang sebenarnya cukup besar lagi. Nah itu memang nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindarkan. Pemerintahan kompleks, kemudian yang namanya koordinasi itu satu hal yang penting gitu. Betul. Untuk menjalankan roda pemerintahan. Wasek. Roda. Nah, kalau ini nanti kita berikutnya akan bicara lagi gitu kan. Seberapa efektif sih, seberapa efisien sih, seberapa transparan sih program-program tadi itu ya, program-program monitoring, program-program evaluasi, rapat-rapat koordinasi dan lain sebagainya. Itu udah isu yang lain gitu. Okay. Ini another isu yang mana ini memang menjadi problem bagi kita dan ini masih menjadi celah atau gap yang bisa kita persempit lagi gitu. Jadi kita bikin itu se-efektif mungkin, se-efisien mungkin. Nah makanya kan saya juga berkali-kali sampaikan, bukan saya sih, biasanya ngobrolnya aku.
atau gue biar kayak biar kayak youtuber pada halo guys, gue bersama dengan istri gue. Nah ini kok gak nanya lo gitu gue. Nah ini out ya. Ini isu yang selalu sering sekali kita sampaikan. Misalkan salah satunya tentang kita menganggap ya belanja tidak langsung, belanja pegawai itu sebagai beban. Padahal kalau semua kita bisa meningkatkan efektivitas, Artinya produktivitas, dapat outcome-nya, itu kan akhirnya tidak menjadi beban. Ketika rapat koordinasi itu dianggap sebagai beban, perjalanan dinas dianggap sebagai beban. Gitu kalau seumpama punya outcome yang dampak yang lebih signifikan dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan, kenapa enggak? Dengan semua keterbatasan ya, misalkan rapat-rapat koordinasi yang dilakukan. Kemarin kami kontak dengan Bu Nini itu kepala dinas yang mengurusi urusan stunting. Jadi leading sektor di stunting tadi, di urusan stunting tadi. Nah, ketika kami kontak dengan beliau, kami tanyakan programnya apa sih gitu. Nah, rapat-rapat koordinasi itu menghasilkan apa sih gitu. Ternyata sebagian dari rapat koordinasi untuk konteks Kabupaten Bantul ya, saya nggak tahu namanya di luaran sana itu kayak apa gitu. Untuk konteks Kabupaten Bantul, rapat koordinasi mempertemukan simpul-simpul masyarakat, warga masyarakat, membangun kesadaran bersama tentang stunting, mencoba untuk mencari solusi bersama stunting gitu. Agar stunting yang mungkin awalnya cuma dianggap sebagai masalah kesehatan, ini bisa terkalibrasi dengan banyak pihak bahwa ini perkara bukan masalah kesehatan saja, tapi ini perkara masa depan. Menciptakan masa depan bangsa yang sehat jiwanya dan sehat raganya. Nah, karena ini menjadi awareness, terus kemudian dari awareness tadi kita bener ya paham kita ternyata stunting itu seberdampak itu ya bagi masa depan kita, bagi masa depan anak-anak kita gitu. Akhirnya partisipasi masyarakat itu juga meningkat gitu. Di masing-masing Kapanewon itu ada forum-forum gitu, ada forum-forum yang di situ itu menjadi forum untuk menggalang dana masyarakat untuk bersama-sama mengatasi stunting. Misalkan ada nih program sedekah telur gitu. Ada program sedekah telur yang itu merupakan outcome dari rapat koordinasi. Programnya rapatnya adalah inisiasi program partisipasi masyarakat untuk program sedekah telur. Partisipasi masyarakat untuk program sedekah telur tadi. Ini kan tidak bisa kita katakan nggak efektif kan? Ya. Kalau apalagi kalau udah melibatkan banyak pihak, nggak simpel. Bangun kesadaran saja, ini perlu nih gitu. Itu aja butuh waktu. Di tengah banyak urusan-urusan yang lain ya. Di tengah banyak urusan kesadaran semua elemen itu juga nggak simpel terbayang. Ya sedekah telur misalkan. Kenapa kok telur gitu? Ya karena memang salah satu solusi dari stunting kan meningkatkan konsumsi protein ya. Meningkatkan konsumsi protein, dan salah satu sumber protein yang paling terjangkau dan mudah didapatkan oleh masyarakat adalah telur. Kayak gitu. Yang kandungannya cukup lengkap dan terjangkau gitu ya. Cukup lengkap berarti sakau. Oh jadi ingat sih ya memang ini kaitannya dengan menggalang awareness, kesadaran dan kemauan banyak pihak untuk terlibat menyelesaikan masalah stunting ini. Jadi ingat obrolan dengan teman-teman volunteer di ini ya di Yayasan Rumah Pelita Indonesia ini, teman-teman kita juga yang bergerak untuk banyak edukasi, pelatihan, peningkatan kapasitas kader posyandu gitu, yang itu diinisiasi secara swadaya oleh teman-teman volunteer. Kadang-kadang juga koordinasi dengan dinas terkait juga. Nah, ketika bicara tentang stunting itu kan ujungnya ya, dampaknya gitu. Betul. Jadi belum tentu masalah stunting itu hanya soal bahwa keluarganya nggak mampu beli telur gitu. Karena dalam banyak kasus yang kita hadapi di lapangan itu banyak juga stunting dialami oleh anak yang berasal dari keluarga yang secara sosial itu punya latar belakang pendidikan yang mestinya cukup ya, kalau bisa dibilang SMA ke atas, kemudian yang sudah punya ijazah S1 misalnya ya, secara ekonomi juga masuk di kalangan menengah, tapi kemudian persoalannya adalah tentang kesadaran itu tadi. Kesadaran untuk Mengalokasikan betul, dan kesiapan untuk belajar bahwa stunting itu bisa berdampak dari mana saja. Contoh yang sederhana berawal dari kehamilan yang
dalam tanda kutip bermasalah Ya. gitu. Misalkan ibunya anemia, kan anemia itu kan juga nggak kelihatan ya, maksudnya bukan sesuatu yang, ya ini kan yang anemia ibunya, ya masa sih nanti anaknya kena gitu kan, kadang-kadang tidak semuanya punya awareness ke sana. Atau misalkan pandangan masyarakat bahwa, eee, "Oh anaknya ada tanda-tanda kok, ini ya nambahnya cuma dikit." Kemudian antara itu acceptance atau cenderung ke denial, bahwa, "Oh nggak apa-apa kan dulu bapaknya juga waktu kecil Iya, kecil gitu betul. Nanti terus." kalau nikah gemuk gemuk sendiri kayak gitu. Ini kesepakatan bapak-bapak, sedunia ya gitu. Iya gitu. Nggak apa-apa ini, iya kecil nggak apa-apa gitu ya. Itu bagus dalam hal acceptance, tidak ngoyo gitu. Tapi kalau sudah melampaui batas-batas rasional, objektif bahwa ada milestone tumbuh kembang yang mesti dilalui oleh anak dan perlu dipantau, akhirnya begitu. Kemudian, di lapangan juga kita ketemu dengan keluhan oleh, ibu-ibu kader posyandu ya, yang, "Aduh, ini yang paling susah diedukasi itu justru ibu-ibu muda," gitu. Ah, "Kok bisa?" gitu. "Ini ibu-ibu mudanya kenapa?" Ya karena mereka, merasa sudah punya banyak informasi tak iya, tepat. iya betul sekali, di-googling udah tahu gitu, merasa udah tahu sehingga kalau diundang ke acara posyandu untuk edukasi, untuk pemantauan, aduh ini jadi, "Halo ibu posyandu andalanku." Ya itu jadi problem tersendiri, ini nih masalahnya kenapa nggak mau, nggak tahu, atau nggak mampu gitu kan. Betul betul. Jadi problem juga, jadi nggak sesimpel punya telur atau nggak punya telur, sehingga untuk menyadarkan banyak pihak gitu ya, ngajak mulai dari, apa sih, remaja gitu ya, mulai suplementasi, apa, mmm, multivitamin untuk menghindari anemia untuk remaja Mhm. putri, ternyata itu butuh kerjasama banyak pihak ya, mulai dari edukasi sampai program-program yang ya itu tadi dalam bentuk sedekah telur dan sebagainya. Edukasi tadi kalau secara administratif seringkali laporkan sebagai Rapat, rapat oh iya, koordinasi, kan kayak gitu ya? itu ya. Terus kemudian misalkan ya salah satunya hasil monitoring dari kader-kader posyandu. Wah ini luar biasa loh. Kalau, untuk konteks daerah lain mungkin berbeda ya, tapi kalau untuk konteks daerah Kabupaten Bantul dan juga DIY dan sekitarnya lah mungkin. Nah itu, peran ibu-ibu kader kesehatan ini kan luar biasa ya. Wah, shout out itu ya, Oh itu luar keren. biasa. Itu yang namanya ibu-ibu kader itu, bener angkat topi ya. Angkat topi, meskipun kita nggak sedang memakai topi kali ini, tapi ya kita angkat topi Itu lah. udah melampaui batas-batas, rasionalisasi anggaran. Mungkin Itu udah kalaupun ada banyak yang dilaporkan rapat yang melibatkan kader itu, forum-forum dan kontribusi para kader di lapangan itu udah luar biasa. termasuk rapat-rapat yang mereka lakukan, yang tidak Fasilitasi oleh di-ACN-ACN dengan anggaran. Ini luar biasa ya, sambil ngobrol belanja sayur kayak gitu kan, terus habis itu ngobrol-ngobrol mengedukasi tentang stunting. Ini nggak terdeteksi di dalam pengeluaran pengeluaran negara dan itu juga membawa dampak. sambangan secara Sambang personal secara ke personal. rumah gitu ya, misalkan didatangi, ini ibu-ibu nggak datang, didatangi satu-satu itu nggak ada Ya itu, ada mana anggarannya. nggak ada mata anggarannya. Dan realitanya itu banyak Realitanya itu dilakukan gitu, realitanya juga ibu-ibu kalau nggak disambangi seperti itu, kadang-kadang ya kalah butuh, untuk nutrisi anak itu kalah dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu kan. Kebutuhan-kebutuhan untuk beli skincare, kebutuhan untuk beli rokok, kebutuhan untuk beli apa, itu kan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin katakanlah kebutuhan-kebutuhan tersier atau mungkin justru bukan kebutuhan, akan tetapi, itu seolah-olah menjadi prioritas. Kebutuhan untuk beli tiket Coldplay, kebutuhan untuk beli ya apa namanya tiket apalah gitu. Nah ini kan seolah-olah sekarang menjadi kebutuhan bagi generasi-generasi muda, ibu-ibu muda gitu. Kalau nggak dimonitoring, kalau nggak dimonef berapa, kalau nggak ditanya-tanya berapa makan telur, berapa makan daging, berapa makan ikan, berapa makan hati dan lain sebagainya, makan telur dan sebagainya, makan daging saudaranya atau gibah. Nah, itu kalau nggak dimonef, say. kalau nggak dilakukan apa ya, proses muhasabah tadi, muhasabah secara berkesinambungan, nah seringkali yang gitu kayak gitu nggak dijadikan sebagai prioritas, kalah dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah itu, membangun awareness yang seringkali apa ya, tidak bisa dibaca
dari sekedar laporan anggaran, apalagi dari proporsi belanja. Kita kan dulu pernah ya, apa namanya, nyoba analisis dana desa. Nah, waktu kita dampingi pendidikan berbasis keluarga ya. Keluarga. Pendidikan berbasis keluarga. Kita dampingi ada salah satu kelurahan di Kabupaten Bantul. Nah, itu kita dampingi pendidikan berbasis keluarga yang diinisiasi oleh kelurahan tersebut gitu. Awalnya dari program bersama dengan dinas ya. Terus kemudian diinisiasi secara otonom oleh kelurahan tersebut. Nah, akhirnya pada waktu itu program-program pendidikan berbasis keluarga ini juga penerjemahan anggarannya secara administratif adalah rapat-rapat koordinasi. Jenis belanjanya belanja makan minum. Belanja makan minum rapat. Kita nggak bisa mengatakan, waduh, ini berarti pendidikan malah nggak diperhatikan. Ini malah habis untuk makan minum rapat nih. Kan nggak bisa seperti itu juga. Kita perlu lebih dalam lagi di dalam membaca gitu, di dalam membaca. Karena seringkali mungkin dalam konteks yang berbeda itu belanja makan minum yang sama akan diterjemahkan dengan penerjemahan yang berbeda, membawa impact yang berbeda juga. Kita coba fokus pada impact. Kalau seumpama misalkan nih kita ngomong impact ya yang dilakukan oleh Kabupaten Bantul ini cukup bisa dibanggakan gitu. Aku lupa persentase penurunan angka stunting itu lupa kemarin. Aku tahu, aku baca. Jadi selama 2 tahun terakhir itu kayaknya menurunnya cukup signifikan. Nyatet sih. Sebentar ya. Ya sambil lanjut, Pak. Ya sambil lanjut ya. Itu atau angkanya nanti ditayangin saja Pak editor itu. Oh ya, boleh. Maaf nanti Spill ya. nanti kita spill. Maaf ini merepotkan editornya. Padahal biasanya kan di konten-konten tanpa edit sama sekali. Nah, jadi apa ya? Ini kita bicara outcome. Kalau seumpama berharap semuanya dibeliin telur kayak gitu, nanti mekanisme pengadaan barangnya juga akan kesulitan. Terus kemudian mekanisme distribusinya itu juga seringkali kesulitan. Perjalanan dinas, oke, kalau dalam konteks Kabupaten Bantul kita melihat itu ya apa ya, nggak begitu luas ya Kabupaten Bantul itu ya, kan relatif terjangkau gitu, jadi ya masuk akal aja kalau seumpama perjalanan dinas yang mendominasi. Di daerah yang lain ketika ada perjalanan dinas yang mendominasi, itu kita lihat dulu nih Iya betul. daerahnya seperti apa. Yang untuk pindah ke pindah desa itu harus nyebrang pakai kapal, Betul. pakai perahu, Betul. itu harganya ada. Betul. Atau mesti menembus hutan yang itu jalannya belum proper untuk bisa disambangi dengan mudah gitu juga. Saya tuh pernah ngobrol ya sama salah seorang warga asli dari Indonesia Timur gitu, Kepulauan Alor, namanya Muhadi, Imam Muhadi. Nah, waktu itu Muhadi itu cerita gitu kan, Alor itu kan terdiri dari kepulauan-kepulauan tuh, dari pulau-pulau tuh, Kabupaten Alor tuh. Nah, untuk transport dari satu tempat ke tempat yang lain, ya itu memang realitanya harus menggunakan boat. Dan menggunakan boat itu kan tidak seefisiennya mungkin menggunakan mobil di Bantul gitu katakanlah. Itu ya biaya perjalanan dinasnya otomatis menjadi tinggi gitu. Tapi apakah itu tidak diperlukan nanti dulu gitu? Apakah yang diperlukan oleh Kepulauan Alor itu adalah belanja telur? Hei, mereka itu telur dari rumah, depan rumahnya itu sudah Ikan ya. ikan. Di situ ada lobster, di situ ada kepiting, di situ ada macam-macam lah ikan-ikan laut itu. Yang kalau seumpama kita bicara sumber protein yang dibutuhkan bukan belanja telur gitu. Jangan-jangan malah belanja telur jauh lebih mahal daripada belanja lobster gitu. Kalau mau nggak itu kan tinggal membangun kesadaran masyarakat untuk mengoptimalkan potensi protein yang ada di sekitarnya gitu. Terus kemudian dia mencari itu sumber-sumber protein lokal tersebut. Dan benar itu di di daerah-daerah seperti itu belanja ayam itu untuk orang-orang kaya. Standar orang kaya itu makanya ayam. Telur juga itu standar orang kaya. Kalau standar orang pas-pasan biasa itu makanya lobster. Ini nyata ya, ini nyata. Ini nyata. Silakan. Yang nggak pernah makan lobster ya. Ya kita belum pernah makan belum pernah. Ya saudaranya lobster lah. Aku pernah ngobrol juga dengan Bupati Kepulauan Morotai. Itu konteksnya juga sama. Kepulauan Morotai bagi teman-teman yang belum tahu itu berada di Maluku ya, Maluku sisi paling utara itu. Di sana gitu. Kalau seumpama
anggarannya itu dipakai untuk beli sumber protein, anggaran penanganan stunting itu dipakai untuk beli sumber protein di sana tuh ruah-ruah gitu, melimpah ruah. Tinggal awareness, Tinggal awareness, keterampilan, keterampilan, kemauan ya, kemauan, kemauan untuk itu. kemauan kan akhirnya kan kalau tanpa awareness yang benar gitu, kadang-kadang kan kita terjebak ya menu itu ya akhirnya bergantung dengan tren. Misalkan waduh sekarang ini masak kalau belum ada nasi berarti belum makan, misalkan kayak gitu. Nah, terus kemudian akhirnya kita beli beli bakmi goreng gitu, terus habis itu makannya juga sama nasi. Ini kan bukan perkara Itu masih penting nggak Mas goreng. gimana? Real ada yang makan nasi goreng pakai nasi. Nah, ini kan Nasi goreng itu belum udah nasi, beda ya kan bukan bukan nasi. nasi. Nah, ini kan masih ada ya. Ini kan kurang awareness ini. Itu kurang awareness tentang protein. Kalau bicara anggaran bisa gitu. Beli nasi goreng 15.000 itu misalkan. Kalau dibelikan telur kan udah dapat setengah kilo lebih. Udah dapat setengah kilo lebih misalkan. Tapi kenapa yang dibeli nasi goreng bukan telur? Bukan perkara kurang anggaran, bukan perkara nggak ada telurnya, akan tapi karena kurangnya awareness tadi. Iya, betul. Yang itu bisa diselesaikan dengan forum-forum edukasi. Nah, dalam konteks stunting kan juga sama gitu. Kalau modelnya bantuan langsung, ya bisa jadi dibagi beberapa daerah itu solusi ya. Tapi ya kayak beberapa daerah yang lain bisa jadi prioritas belanjanya bukan di situ. Oke, berarti guys, ibu-ibu, dear ibu-ibu ya, untuk mengkritisi kinerja pemerintah itu bagus, perlu. Kemudian juga kita perlu belajar juga bagaimana cara mengimbangi proses pengkritisan terhadap kinerja pemerintahan itu dengan bijak dan tahu cara mengevaluasi dengan tepat. Salah satunya adalah lihat outcome-nya. Oke, balik ke outcome nih, saya udah dapat tadi dari berita sih ini datanya. Jadi Bantul itu 2021 itu di sekitar angka 8,3%. Kalau 2022 itu benar 2022 ya, 2023 kan belum Benar, belum keluar. ya, belum keluar hasilnya. Itu di angka 6,4. Jadi 2% turunnya itu dalam waktu 1 tahun. Itu bukan perkara simpel sih. Bukan perkara simpel, ini bukan perkara simpel. Oke, good job buat pemerintah Kabupaten Bantul. Targetnya berapa nih? Targetnya 0%. Semoga semakin turun ya dari 6,4 sampai 0%, dan itu butuh kerja banyak pihak. Oke, tadi tentang outcome ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau bicara tentang anak itu kan nggak cuma soal stunting ya, Iya, ada betul. banyak hal gitu. Kalau nggak salah dari program pemerintah itu ada cara untuk mempercepat atau mengakselerasi program-program pemerintah daerah untuk memenuhi hak anak melalui program apa sih namanya istilahnya? Kabupaten Layak Anak. Oh itu ya, Kabupaten Layak Anak atau Oke. KLA. Kemarin juga aku pas lewat di perempatan dekat rumah kita itu ada baliho besar, ada ucapan intinya sukses Bantul menuju Kabupaten Layak Anak. Ini kan cara pemerintah untuk mendorong pemerintah daerah untuk ayo dong bikin program yang itu bisa untuk memenuhi hak anak gitu ya. Benar. Nah kalau Bantul sendiri gimana Pak progresnya Pak? Kalau Saya mau menuntut sebagai ibu yang punya anak ya. apakah Bantul layak bagi anak? Bagi anak-anak kita gitu ya. Ya, jadi Kabupaten Layak Anak ini program yang dievaluasi secara berkala ya. Kadang ada naiknya, kadang ada turunnya. Kalau gitu. itu berapa lama? Berkala itu tahunan. Oh setiap tahun ya, Setiap- cepet ya. Ya, setiap tahun itu dievaluasi. Bagaimana kita membentuk misalkan ya salah satunya dari regulasi. Nah, regulasi-regulasi yang diperlukan oleh anak-anak itu apa saja gitu. Salah satunya misalkan tentang regulasi yang melindungi anak dari kekerasan. Oh di tingkat daerah. Di tingkat daerah, peraturan daerah maupun peraturan bupati gitu. Nah, itu regulasi ini poinnya besar, Bu. Karena memang tugas pemerintah itu kan tugas utamanya dia sebagai regulator dan fasilitator ya. Kalau aktornya bisa bareng-bareng pelibatan. Makanya kalau kita sekarang mengenal ada pendekatan pentaholik. Pentaholik melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, media itu, masyarakat. Nah, ini kan dilibatkan bareng-bareng nih pentaholik. Terus kemudian membangun membangun satu isu itu ya bareng-bareng, bukan hanya pemerintah. Dalam penanganan bencana kan juga seperti itu.
Nah, tapi tugas utama pemerintah itu kan regulator dan fasilitator ya. Hmm. Nah, regulasi tadi itu mendapatkan poin yang cukup tinggi dan untuk Bantul sendiri ini aku menduga 2023 ini nanti nilainya akan naik. Karena salah satu regulasi yang kita produk bersama dengan pemerintah kabupaten gitu, bersama dengan OPD, bersama dengan eksekutif, legislatif bersama eksekutif, itu salah satunya adalah peraturan daerah tentang pembangunan keluarga. Oh Ya, iya. pembangunan keluarga, bagaimana memperkokoh institusi keluarga. Nah, itu diproduksi oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Ini menjadi poin ya, menjadi poin gitu. Kalau dijadikan regulasi emang efek di lapangan, apakah keluarga tiba-tiba menjadi kuat dan memiliki daya tahan yang bagus itu Jadi belum tentu terbangun juga. semuanya ya. Jadi terbangun Benar semuanya tadi pembangunan pembangunan keluarga itu jadi terbangun. Wow, udah ke ya, emang lucu ya. Nggak Gak pembangunan keluarga itu memastikan ada nggak semua nyampe. keluarga bangun pagi. Gitu. Ya apa namanya bangun. Oh gitu maksudnya. Iya maksudnya kayak gitu. Nggak kepikiran Eh, itu, mohon maaf. Ini kan isinya tuh ada banyak. Misalkan salah satu tentang menjamin hak administratif, misalkan hak Oh administratif kayak dari apa? apa, Ika, oh iya. karena itu nanti juga akan menjadikan apa ya? Ini berkaitan dengan hak-hak anak yang lain. Oh nanti masuk sekolah. Ke sekolah, Kan datanya juga datanya terintegrasi. terintegrasi. RISN. ASN. Nah, kalau semua belum punya akta ya nggak bisa. Kan kayak gitu kan. Dan adanya regulasi itu merupakan dasar hukum untuk gimana caranya mendorong itu tercapai Benar, gitu ya. benar, Hak benar. anak terkait dengan apa sih namanya itu? Hak administratif ya. Hak administrasi. Itu bisa terpenuhi. Ya, administrasi itu hak ya. Jadi mungkin kita merasa kewajiban itu sebagai wow itu kewajiban 2 KTP itu wajib gitu. Tapi sebenarnya itu lebih cenderung ada hak. Udah lahiran susah-susah masih juga ngurus hak. Nah, diminta untuk ngurus apa dan sebagainya. Itu kayak terbebani karena itu menjadi beban seolah-olah itu kewajiban. Padahal itu hak bagi anak yang memang akhirnya menjadi kewajiban bagi negara dan juga orang tua untuk memfasilitasi. Nah, ini kan di perda tersebut itu kita tekankan gitu. Jadi kalau dalam konteks pembangunan itu prioritas itu ada beberapa penyebab gitu. Kenapa kok satu program itu harus diprioritaskan? Ini ada beberapa sebab. Ya, sebab pertama ya jelaslah gitu, memang menjadi kebutuhan langsung dari warga masyarakat dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain adanya regulasi itu juga menjadi pembeda. Ini dijadikan prioritas atau tidak prioritas. Nah, ini dijadikan prioritas atau tidak prioritas. Kenapa ini prioritas? Oh, karena ada kita harus memenuhi regulasi. Yang bikin regulasi siapa ya? Kita sendiri kayak gitu. Jadi ada regulasi. Regulasi itu semacam apa ya? Kalau dalam keluarga itu semacam kayak kesepakatan bersama lah. Kesepakatan bersama suami istri itu. Oke, kesepakatan bersama kita harus healing. Otomatis kan healing itu akhirnya menjadi prioritas. Karena ada kesepakatan bersama. Nah, regulasi dalam pemerintahan daerah itu kan juga semacam healing tadi, bukan? Semacam kesepakatan bersama gitu. Jadi prioritas penganggaran. Di situ muncul terus tentang bagaimana penguatan ekonomi keluarga, bagaimana penguatan sosio-kultural keluarga, edukasi keluarga itu juga perlu dilakukan. Jaga agar keluarga itu utuh gitu misalkan. Itu kan baru berasal dari regulasi gitu. Apakah itu efek? Belum tentu. Tapi setidaknya itu merupakan salah satu ikhtiar awal lah bagi kita untuk bisa mengamanahkan program-program yang lebih relevan untuk itu di APBD tahun-tahun berikutnya. Nah, ini Bantul udah sekarang dan tak duga ini nanti akan naik nilainya. Cuman kemarin satu hal yang menggelitik di baliho yang aku lihat di perempatan perlimaan dekat rumah itu kata-katanya menuju Kabupaten Layakana. Apakah berarti belum ya berarti ya? Iya. Maaf ya. Karena ini menuju gitu. Oh berarti belum ya. Kalau ini kan berarti mempertahankan Bantul tetap sebagai Kabupaten Layakana. Ini sebenarnya situasinya seperti apa sih? Kok bisa Kabupaten Bantul gitu loh gitu. Yang kita cintai, asik. Itu kok bisa belum mendapatkan predikat Kabupaten Layakana. Itu sebenarnya sekarang situasinya seperti apa? Jadi spektrumnya itu bukan hitam putih ya, bukan antara layak dan tidak.
Oh gitu Kak. Tapi ada penilaian. Begini ada Ada. layak, oh berarti kalau belum dapat kabupaten layak anak itu berarti, belum layak. Belum layak. Kabupaten tidak layak anak, Ya, gitu. Apakah begitu atau ya, gimana? jadi bukan antara kabupaten layak anak dan kabupaten tidak layak anak itu. Tapi kabupaten layak anak dengan berbagai macam spektrumnya itu agak luas ya. Ada penilaian itu nanti itu kan ada nilainya ya, ada nilai poin-poin, ada enggak kasus-kasus kekerasan di situ gitu. Ada enggak program-program pemerintah untuk apa namanya mendukung hak anak. Ada enggak program pemerintah untuk menjamin misalkan penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada banyak poin dan masing-masing dinilai. Terus akhirnya itu nanti diakumulasikan kan. Akumulasikan. Misalkan kategori 700 sampai dengan 800 itu kategori apa? 800 sampai dengan 900 kategori apa? 900 sampai dengan 100 itu sampai dengan 1000 itu masuknya kategori apa? Itu nanti ada apa namanya ada penilaiannya dan predikatnya masing-masing. Kalau untuk Bantul sekarang itu sudah masuk kabupaten layak anak untuk level Nindya Pak ya namanya itu istilahnya. Oh, nanti, editor bisa di ini ya, bisa Bisa. dipotongin Ah, itu kalau sempat dan kalau mau. kalau Eh, ini awareness ya. ini awareness. Pasti editor kalau Dan kalaupun enggak nanti setting sendiri ya. oh iya Setting ada apa? bisa kan gampang. Ya, kabupaten layak anak Kita tingkat ada utama. di Nindya Dan ini ya terus utama. menuju utama. Menuju utama. Oh, jadi utama ini sebelum predikat yang tadi ya? Atau utama itu adalah KLA atau gimana? Utama itu tepat sebelum puncak Oh, puncaknya KLA. oke. Jadi ada kategori puncak nanti ya. Kategori puncak ini yang apa ya? Sepertinya akan sulit diraih oleh siapapun gitu. Karena ya ini memang dijadikan puncak itu agak sulit untuk diraih ya. Kalau sekarang se-Indonesia udah ada belum? Sepengetahuanku belum ada yang berada di Oke. sempurna. Kalau yang udah ada di utama itu sudah ada kabupaten kota itu dan Bantul memang belum masuk ke situ. Masih ada PR kemarin terakhir itu konon kabarnya pada penilaian terakhir itu masih ada kekurangan di regulasi yang mendukung untuk keluarga tadi. Sekarang regulasi udah oke. Angka kematian ibu juga alhamdulillah sudah ditekan, angka kematian bayi juga alhamdulillah sudah ditekan. Kemarin sempat tinggi itu, yang sempat tinggi dan itu sangat berpengaruh dalam penilaian kabupaten layak anak. Meskipun pada waktu itu tinggi ini karena konteksnya COVID. Oh, betul. Konteksnya COVID. Ya, karena akhirnya kasus kematian ibu tuh ya mau bilang terakselerasi gimana ya? Terpengaruh juga dengan kasus-kasus COVID yang ada ya. Iya. Otomatis kan kemarin waktu ada kondisi COVID yang kondisi pandeminya itu dicabut bareng sama ulang tahunnya Bapak Jokowi. Yang itu juga deket-deketan ulang tahun dengan ulang tahun kami berdua gitu. Manusia Juni, manusia Gemini. Nah itu bersama dengan Bapak Soekarno dan Bapak Soeharto. Nah ini out ya. Nah itu apa namanya penanganan pandemi ini kan akhirnya mengakibatkan semuanya menjadi lebih terbatas. Bisa jadi ANC terbatas. bisa jadi ibu hamilnya terinfeksi Ya. COVID, bisa jadi gara-gara ada COVID jadi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Betul. Sehingga hal-hal yang bisa dideteksi secara dini jadi terlambat dideteksi, atau ketika terjadi hal yang sifatnya urgent butuh penanganan segera tidak cukup tertangani karena ya faktanya fasilitas kesehatan juga kesulitan untuk mengantisipasi penyebaran COVID gitu. Misalkan gede jadi simpel itu gitu. Waktu itu kan melahirkan jadi sangat sulit. ANC-nya sulit, deteksi dininya sulit, dalam proses persalinan pun juga nggak simpel gitu. Nah, alhamdulillah kemarin angkanya sudah turun cukup drastis gitu, dan semoga ini juga jadi Naikin skornya ya. naikin skor gitu kan, naikin skor. Bisa nggak kalau semua udah naik nanti terus kemudian turun lagi ya bisa gitu, bisa. Karena evaluasinya Karena evaluasinya berkala. Kita berharap nggak turun lah. Kali ini kita naik lah. Amin. Berarti aku recap ya. Jadi ada scoring gitu untuk mencapai label atau predikat kabupaten layak anak, dan itu adalah scoring maksimal gitu ya. Bayanganku sih misalkan stuntingnya 0 gitu ya. Angka kematian ibu juga benar-benar ditekan sampai 0. Itu kondisi ideal yang diharapkan oleh pemerintah untuk semua kabupaten. Kemudian dalam scoring itu ada banyak indikator-indikator
ya, checklist mulai dari regulasi, kasus-kasus dan 0 kasus dan sebagainya gitu. Kemudian dari scoring itu ada kategorisasi berdasarkan skor Betul. totalnya. Bantul kemarin, eee, berarti tahun 2000 penilaian 2022 2022 untuk data 2021. Oke, 2022 untuk data 2021 dapat skor ninja, kemudian target berikutnya adalah naik kelas ke, Utama. kategori utama. Dan itu kapan tuh pengumumannya? Udah belum ya? Penilaian kemarin sudah dari tim pusat, tapi pengumuman kan memperingati Hari Anak biasanya. Oke. Ya, memperingati Hari Anak nanti Juli ya, kan sekitar Juli nggak? ya dekat-dekatan itulah. Kalau nggak salah Juli ya. Ya. Oke, kita doakan bersama semoga, nanti penilaiannya keluar dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Lebih dari itu bukan sekedar penilaian, tapi Benar. itu mencerminkan outcome yang dihasilkan dari harapan kita tentang, kelayakan Kabupaten Bantul untuk Tumbuh anak-anak. kembang anak-anak. Betul, dan kalau menurut kami juga di luar adanya penilaian tersebut ya semoga ada banyak hal-hal yang tidak ternilai. Hal-hal penting yang tidak dinilai yang itu juga mewarnai layaknya Bantul sebagai kabupaten yang untuk tempat tinggal anak-anak di masa yang akan datang untuk tumbuh kembang mereka. Ini kan kadang-kadang kan nggak masuk dalam indikator itu seringkali dianggap sebagai hal yang nggak penting ya. Dan ini kan juga perlu untuk kita imbangi. Nah, moga-moga aja beneran layak tuh. Beneran Oke. layak, itu beneran suportif untuk anak, beneran nanti anak-anak itu bisa nyaman tumbuh dan berkembang, mereka bangga, seneng gitu untuk berkembang di Bantul. Dan juga ini menjadi inspirasi bagi kabupaten-kabupaten kota yang lain gitu. Nah, kalau seumpama ada awareness untuk menciptakan kabupaten yang layak anak, nah ini juga harapannya nanti akhirnya daerah-daerah berkompetisi untuk semakin meningkatkan skor dan berkompetisi untuk mengalokasikan program baik sebagai fasilitator maupun regulator menciptakan kawasan masing-masing sebagai kabupaten yang layak anak. Itu. Gitu. Oke, baik ibu-ibu, bapak-bapak ya, sebagai warganet yang baik, mari kita tetap berpartisipasi untuk mengkritisi kinerja pemerintah. Di samping itu kita juga perlu well educated ya tentang bagaimana cara mengevaluasinya, dan juga kita sebagai warga masyarakat juga perlu untuk, berpartisipasi, berkontribusi dengan kapasitas kita. Ibu-ibu belajar lagi tentang apa sih yang menjadi ranah tanggung jawab kita untuk anak-anak gitu. Kemudian bapak-bapak juga perlu mendukung karena ibu-ibu tidak bisa berjalan sendirian. Asik. Coba ya. Oke, Ya. see you di obrolan berikutnya. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Nanti bisa jadi setelah hasilnya keluar kita bisa jadi bahan ngobrol lagi. Siap. See you. Assalamualaikum. Salam. Itu nih mati.